Shalom, kembali bersama saya Hendraha dalam acara renungan. Kali ini saya membawa suatu renungan bagi kita semua tentang jemaat yang suam-suam kuku yang dikutip dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-22. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Laodikia berada di kota yang makmur. Namun secara rohani mereka mengalami kemiskinan. Surat ini adalah satu-satunya dari 7 surat di Wahyu yang tidak mengandung pujian. Kepada mereka hanya suatu teguran. Saya percaya bahwa jemaat saudara tidak ada seperti ini. Tapi ini pengalaman bagi kita supaya kita ketahui dan kita bisa mengidentifikasi bagaimana sebenarnya atau sesungguhnya anggota jemaat kita di mana kita melayani. Kepada Bapak, para hamba Tuhan, para gembala sidang, kita bisa belajar daripada kitab Wahyu ini tentang jemaat Laodikia. Nah, bagaimana kondisi jemaatnya? Kondisi jemaatnya suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Suam kuku artinya tidak bergairah, tidak berkomitmen sepenuhnya, tidak sepenuhnya menolak Tuhan, tapi juga tidak sungguh-sungguh mengikut Dia. Tuhan lebih menyukai sikap yang jelas daripada kemunafikan rohani. Saudaraku, suam-suam kuku artinya memang kadang-kadang datang ke ibadah, kadang-kadang juga tidak, timbul, tenggelam, itu suam-suam kuku. Kadang-kadang semangat berdoa, kadang-kadang juga tidak semangat berdoa, itu suam-suam kuku. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, lebih bagus engkau dingin atau panas. Kalau suam-suam kuku nggak enak ditelan, dan itu akan menjadi penyakit. Yang kedua, kesombongan dan ketertipuan rohani. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, jemaat yang merasa cukup karena kekayaan materi, tapi Tuhan melihat mereka sebagai melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini menunjukkan bahaya ketergantungan pada materi, bukan pada Kristus. Tuhan gak mau kita bergantung pada kekayaan, Tuhan tidak mau bergantung kita pada materi, Tuhan gak mau kita bergantung pada apa yang ada di sekitar kita. Tuhan hanya mau kita bergantung padanya saja. Yang ketiga, panggilan untuk bertobat. Tuhan menasihati mereka untuk membeli darinya. Artinya, emas yang dimurnikan dalam api, yaitu iman yang sejati. Kemudian pakaian putih, yaitu kebenaran Kristus. Dan yang berikutnya minyak untuk mata atau pewahyuan dan pengertian rohani. Nah, inilah yang harus kita raih. Inilah yang harus kita rebut. Itu emas yang murni, yang artinya iman yang sejati. Agar kita jemaat Tuhan memiliki iman yang sejati. Tuhan mau agar kita memiliki kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran dari Kristus. Dan Tuhan mau agar kita memiliki pewahyuan dan pengertian rohani setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di mana engkau beribadah. Saudara, Tuhan menegur karena kasih-Nya. Artinya Tuhan sayang kepada saya dan saudara. Tuhan sayang kepada kita. Apapun latar belakang saudara, hari ini saya katakan bahwa Tuhan begitu sayang kepada saudara. Kalau saudara ditegur Tuhan, teguran adalah tanda bahwa Tuhan masih peduli dan ingin mereka kembali
Tuhan rindu engkau kembali kepada Kristus. Yang keempat, undangan pribadi dari Kristus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ayat ini saudara sangat pribadi. Ya, Tuhan tidak memaksa masuk. Dia menunggu kita membuka hati kita. Dan saat ini juga, dengan saya menyampaikan firman Tuhan ini, sedang mengetuk pintu hatimu. Apakah engkau membuka hatimu untuk Kristus atau engkau menutupnya? Ini bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tapi juga untuk jemaat yang telah kehilangan keintiman dengan Kristus. Semua kita, tidak ada terkecuali, termasuk saya dan saudara, kita buka pintu hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam hidup kita sehari-hari. Yang kelima, janji bagi yang menang. Janji untuk duduk bersama Yesus di tahtanya, sama seperti dia menang dan duduk bersama Bapanya. Ini menunjukkan pemulihan posisi dan kemuliaan bagi mereka yang bertobat dan kembali. Artinya saudara, kita akan memiliki posisi yang indah kalau kita sudah bersama-sama dengan Yesus. Dia telah berjanji bagi kita bahwa kita duduk bersama-sama dengan dia di tahta kerajaan Allah. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Laodikia adalah cerminan dari banyak gereja dan orang percaya saat ini. Aktif secara luar, tapi mati secara rohani. Tuhan memanggil gerejanya untuk bertobat, kembali bergairah, kembali bersemangat, dan hidup bergantung padanya, hidup bergantung pada Yesus, hidup bergantung pada Tuhan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Saya mengajak saudara pada hari ini, buka pintu hatimu. Tuhan Yesus sedang mengetuk-ngetuk pintu hatimu saat ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu. Shalom. Saat ini kita sudah ada beberapa pos PI. Pos PI kita ada di Patumbak yang dilayani oleh Pendeta Elianus Warubu, Sarjana Teologia. Ada juga pos PI kita di Pasar 7, Padang Bulan, Medan yang dilayani oleh Pendeta Romi Armenta Sinulingga. Ada juga pos PI kita di Tanjung Anom yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dodit Setiawan. Ada juga kita punya pos PI di Puri Anom yang dilayani oleh Pendeta Rospongo Sidabutar, dan ada juga kita punya pos PI lagi yang dilayani oleh Pendeta Irman Raha Sarjana Teologia di Sukadono. Jadi siapa saudara yang dekat daerah itu, silakan hubungi mereka. Nomor telepon mereka tertera di dalam layar ini, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.